Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengar kalian semua dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar akidah akhlak, itu mengenai ayo menghindari sifat tercela. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang pernah merasa iri kepada orang lain? Misalnya, temanmu mendapat barang baru yang bagus sedangkan kamu tidak. Tidak apa-apa, jujur itu baik. Perasaan iri itu manusiawi. Tapi coba pikirkan, apa yang terjadi kalau rasa iri itu kita biarkan terus-menerus? Jadi tidak suka sama teman itu, Bu, bahkan menjauhi dia. Tepat sekali. Itulah salah satu akibat dari sifat tercela. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 sifat tercela yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin kalian pernah melihat, mendengar atau mungkin tanpa sadar pernah melakukannya. Sifat-sifat itu adalah hub al-dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Nah, kita akan belajar bukan hanya untuk mengenali sifat-sifat ini, tapi juga memahami dampaknya dan bagaimana cara menghindarinya. Sebelum itu, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan bermanfaat. Hasan, silakan pimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah Qarun dalam Al-Quran? Nah, Qarun adalah seseorang yang sangat kaya raya, kekayaannya begitu melimpah, sampai-sampai kunci gudangnya saja harus dibawa oleh banyak orang. Tetapi, apa yang akhirnya terjadi pada Qarun? Dia ditenggelamkan ke bumi dengan hartanya, Bu. Nah, benar sekali. Qarun adalah contoh nyata dari orang yang terlalu mencintai dunia hingga melupakan Allah. Kekayaannya justru menjadi penyebab kehancurannya. Apakah harta itu salah? Tidak, Bu, asal digunakan dengan benar. Nah, tepat sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar agar tidak terjebak oleh sifat-sifat tercela seperti Qarun. Insya Allah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Baiklah, sekarang mari kita bahas satu persatu sifat tercela yang harus kita hindari. Ibu harap kalian benar-benar menyimak, karena ini bukan hanya teori, tapi pelajaran hidup yang sangat penting. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang hub al-dunya, di mana kalian tahu anak-anak, hub al-dunya artinya cinta dunia secara berlebihan. Dunia adalah tempat kita hidup, tetapi dunia bukan tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir kita adalah akhirat, tempat yang abadi. Namun tidak sedikit orang yang lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Ada seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja tetapi lupa untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah punya waktu untuk sholat, tidak pernah berdoa, bahkan tidak punya waktu untuk mengaji. Semua waktunya dipakai untuk mengejar harta dan status sosial. Itu adalah contoh seseorang yang hub al-dunya. Orang seperti ini akan merasa selalu kurang, tidak pernah merasa cukup meskipun hartanya melimpah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berikanlah kepadamu bagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu untuk kehidupan dunia, dan janganlah kamu lupakan bagian dari kehidupan akhirat. Surah ini adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nah, ayat ini mengajarkan kita agar selalu mengingat akhirat dalam setiap perbuatan kita. Dunia itu penting, tetapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai tujuan utama. Ketika kita bekerja, kita harus ingat bahwa tujuan kita adalah untuk mencari rezeki yang halal, bukan untuk berfoya-foya dan meninggalkan kewajiban kepada Allah. Mari kita merenung sejenak. Apakah kita sudah cukup adil dalam membagi waktu antara urusan dunia dan akhirat? Setiap kali kalian mendapat sesuatu seperti harta atau ilmu, apakah kalian sudah bersyukur kepada Allah dan menggunakannya untuk kebaikan?
Nah, salah satu cara untuk menghindari hub al-dunya adalah dengan selalu menjaga niat kita. Ingatlah bahwa segala yang kita lakukan apapun itu harus diniatkan karena Allah. Jika kita bekerja, kita bekerja untuk mencari nafkah yang halal, tetapi juga untuk menunaikan kewajiban kita kepada keluarga dan umat. Jika kita belajar, kita menambahkan ilmu agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak dalam cinta dunia yang berlebihan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hub al-dunya berarti terlalu mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Menurut kalian, apakah uang itu penting? Ya Bu, penting. Tentu saja uang itu penting. Kita butuh uang untuk makan, untuk sekolah, dan untuk membantu orang lain. Tetapi apakah uang itu lebih penting daripada sholat? Tidak Bu. Nah, benar sekali. Masalahnya, banyak orang yang menjadikan uang sebagai segalanya. Mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki adalah titipan Allah. Bahkan mereka rela melakukan dosa demi mendapatkan harta. Misalnya menipu, mencuri, atau korupsi. Apa yang akan terjadi pada orang-orang seperti ini? Siapa yang tahu? Mereka akan dihukum oleh Allah Bu. Tepat sekali. Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala dosa. Artinya, kalau kita terlalu mencintai dunia, hati kita akan penuh dengan penyakit seperti keserakahan, iri hati, dan kebencian. Jadi setelah ibu menjelaskan tentang hub al-dunya, jadi bagaimana caranya menghindari hub al-dunya? Dengan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki Bu. Betul sekali, Fatimah. Selain itu, kita juga harus bersikap seimbang. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa sholat. Belajarlah untuk masa depan, tetapi tetap berdoa kepada Allah. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, jika paham, ibu akan melanjutkan yang kedua, yaitu ada hasad. Nah, sifat kedua yang harus kita hindari adalah hasad atau iri hati. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap kenikmatan yang diterima orang lain dan berharga agar kenikmatan tersebut hilang. Misalnya, teman kita mendapatkan nilai bagus, kemudian kita merasa iri dan berharap teman kita itu gagal. Apakah itu sikap yang baik? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, jangan saling membenci, dan jangan saling berpaling. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa buruknya sifat hasad. Hasad tidak hanya merusak hubungan dengan sesama, tetapi juga merusak hati kita sendiri. Ketika kita iri hati, kita akan merasa tidak bahagia, bahkan bisa membenci orang lain yang tidak seharusnya kita benci. Allah mengajarkan kita untuk tidak merasa iri dengan kenikmatan orang lain. Sebaliknya, kita harus merasa bahagia untuk mereka dan mendoakan kebaikan. Misalnya, jika teman kita mendapat nilai bagus, kita tidak perlu iri. Sebaliknya, ucapkanlah selamat dan berdoalah agar kita juga diberi kemampuan untuk belajar dengan baik. Dengan demikian, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama dan menjaga kebersihan hati kita. Nah, hasad bisa mengganggu ketenangan hati. Oleh karena itu, hindarilah perasaan tersebut. Allah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmatnya dan berusaha menjadi lebih baik dengan cara yang baik pula, bukan dengan iri terhadap orang lain. Jadi, kita dapat ibu simpulkan ya, hasad itu merupakan perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Seperti yang ibu bilang tadi, temanmu mendapat nilai bagus, tapi kamu merasa iri dan berharap dia gagal. Apa yang terjadi kalau kita terus memiliki perasaan seperti ini? Kita jadi benci sama teman itu Bu, mungkin kita akan berdosa. Betul. Rasulullah SAW bersabda, hasad itu memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya, semua amal baik kita bisa hilang hanya karena iri. Seram bukan? Nah, karena apakah kalian sudah paham tentang hasad itu? Baik, jika paham, ibu akan melanjutkannya dengan sifat yang ketiga, yaitu sikap yang harus kita hindari adalah ujub, yaitu kagum atau terlalu bangga dengan diri sendiri.
Misalnya, seseorang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain atau lebih baik dari teman-temannya. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang dia capai adalah hasil dari usaha dan kemampuannya sendiri, tanpa mengingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menganggap dirimu lebih baik dari orang lain, karena sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang paling baik di antara kalian." Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, kita sedang terjebak dalam sifat ujub. Padahal semua yang kita miliki, baik itu kecantikan, kepintaran, atau keberhasilan, semua itu datangnya dari Allah. Kita harus selalu ingat bahwa segala kelebihan yang kita miliki bukanlah karena usaha kita semata, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk menghindari ujub adalah dengan selalu bersyukur. Setiap kali kita mendapatkan pujian atau prestasi, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini adalah karena Allah. Dengan bersyukur, kita akan selalu rendah hati dan tidak terjebak dalam perasaan sombong atau ujub. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa ujub itu adalah merasa bangga pada diri sendiri secara berlebihan, sampai lupa bahwa semua kelebihan kita adalah karunia dari Allah. Seperti contoh yang Ibu katakan tadi, misalnya seseorang merasa pintar lalu memandang rendah teman-temannya. Nah, apa yang kira-kira akan terjadi? Orang lain akan tidak suka kepadanya, Bu. Benar sekali, Allah pun tidak menyukai orang yang ujub. Misalnya kalau kalian mendapat pujian, apa yang harus kalian ucapkan? Alhamdulillah, Bu. Nah, bagus sekali. Dengan bersyukur kita akan terhindar dari sifat ujub. Nah, setelah kita memahami apa arti ujub itu dan kalian sudah paham, Ibu akan menerangkan juga tentang sifat keempat yang harus kita hindari, adalah yaitu sombong. Yang keempat itu sombong ya. Sombong adalah sikap dan merasa lebih baik daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Misalnya, seseorang yang merasa dirinya lebih kaya, lebih pintar atau lebih baik dari orang lain, padahal semua yang ada pada dirinya itu adalah anugerah dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi itu kecil sekali ya. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa melihat betapa besar akibat dari sifat sombong. Sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu kita harus menghindari perasaan sombong dalam hati kita. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Untuk menghindari sifat sombong, kita harus selalu mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah. Kita hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik. Kalau kita kaya, kita harus bersyukur dan berbagi dengan yang membutuhkan. Kalau kita pintar, kita harus menggunakan ilmu kita untuk kebaikan, bukan untuk merendahkan orang lain. Jadi, sombong itu dapat kita simpulkan adalah merasa lebih baik dari orang lain. Nah, kemudian sifat yang kelima, yaitu sifat yang harus kita hindari adalah riya. Riya adalah melakukan sesuatu, terutama dalam beribadah, hanya agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Misalnya, kita sholat dengan sangat khusyuk, tetapi hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beramal dengan riya itu tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Riya bisa menghancurkan segala amal baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus selalu memeriksa niat kita sebelum melakukan sesuatu. Apakah kita melakukannya karena Allah atau karena ingin dilihat orang? Untuk menghindari riya, kita harus selalu menjaga niat kita. Setiap kali kita beribadah, kita harus mengingat bahwa ibadah kita adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jika kita beramal, jangan pernah berharap untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi hanya berharap agar Allah menerima amal kita. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa riya itu adalah melakukan ibadah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Misalnya bersedekah lalu memamerkannya di media sosial. Menurut kalian apakah amal seperti itu diterima oleh Allah? Tidak, Bu, karena niatnya salah. Betul. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Maka sebelum beramal, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini untuk Allah atau untuk manusia? Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah,
Baik, sekarang kalian akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok akan membahas satu sifat tercela yang sudah kita pelajari. Diskusikan apa penyebab, bahaya, dan cara menghindarinya. Setelah itu, tunjukkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, bagus sekali anak-anak, kalian sudah memahami dengan baik. Sekarang sebelum kita tutup, Ibu punya tugas untuk kalian. Anak-anak, pelajaran kita hari ini sangat penting. Nah, karena itu Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian adalah menuliskan pengalaman pribadi atau pengamatan kalian tentang salah satu sifat tercela, bagaimana cara mengatasinya dan pelajaran apa yang kalian dapatkan. Dan ini dikumpulkan minggu depan ya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami bukan hanya sebagai teori, tetapi kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu terhindar dari sifat tercela dan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa bersama. Hasan, silakan pimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas minggu depannya dikumpul ya.